kalau di dalam pepatah itu ada yang betapa banyak orang yang melakukan sesuatu yang dianggap baik, tapi dia tidak sampai kepada apa yang dia inginkan. Waka memori dua kali lam yudriku, kalau kata ada ini begitu. Tidak sedikit manusia yang ingin melaksanakan tujuan, ingin melakukan suatu kebaikan dengan suatu amalan dan ucapan tertentu, tapi dia tidak sampai ke situ. Takutnya begini, ada istilah kerja iya tapi hasil tidak ada. Iya, masalahnya takut begini, takut Pulpi kalau melaksanakan sholat yang 5 waktu itu tidak didasari oleh iman. Jadi didasarinya hanya sekedar ini hanya menjaga tatanan sosial biar saya tidak dianggap negatif. Jadi dari semuanya itu hanya faktor humaniora aja. Memang dan masalahnya itulah perbedaannya tadi. Pertama, orientalis tidak meyakini bahwa Quran ini adalah suatu teks yang turun dari langit atau dari Tuhan lalu kemudian kepada Nabi segala macam. Cuman dia memandang Quran ini ya misalnya ini kan memang Quran ini cuma versi terjemahan. Nah, Quran ini sebagai nilai produk yang sudah melalui proses interaksi Nabi Muhammad secara panjang yang kemudian dibukukan karena dianggap sebagai suatu aturan yang relevan pada masa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, surga dan neraka dalam sudut pandang orientalis adalah suatu nilai kontrol sosial. Dia bukan suatu tempat atau suatu ganjaran atau hukuman atau imbalan, bukan. Tetapi dia sebagai nilai suatu yang dibuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, sehingga dibuatlah punishment and reward. Ada surga, ada neraka yang didasari pada pahala dan dosa. Nah, kalau ditanya, Fulmi masih sholat ke masjid nggak? Ke masjid gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan, loh kenapa tetap sholat kalau memang kamu meyakini seperti itu? Pertama tadi, saya tidak mau merusak keumuman yang ada di masyarakat sehingga timbul gejolak-gejolak dan konflik baik di dalam keluarga saya, di dalam masyarakat maupun di lingkungan. Yang kedua adalah apa tujuan politik sehingga melaksanakan sholat? Kenapa kok masih bertakbir segala macam? Karena ini kebiasaan. Saya manusia, nggak bisa menyingkirkan saya nggak mau munafik ya. Saya manusia yang dari kecil diajari tata cara sholat, sehingga apa yang saya lakukan ini sudah seperti autopilot, gerak sendiri ya, takbir, bacaannya segala macam itu sendiri. Yang ketiga, apakah kemudian ibadahnya publik ini mengharapkan surga, neraka, pahala, dosa? Tapi tujuan saya hanya untuk menjaga kehidupan saya supaya tetap stabil, lingkungan saya supaya nggak kisruh, dan keluarga saya, terutama anak saya, untuk mencontoh saya dalam gerakan-gerakan sholat, sehingga kedepannya anak saya tidak dikucilkan oleh orang lain. Itu sesederhana itu. Kalau seandainya publik diizinkan, ditakdirkan, publik punya kerja di tempat yang sangat minim kaum musliminnya, tidak ada lah kaum musliminnya. Publik atau diam di mana saja yang tidak ada penduduk muslimnya. Keluarga tidak ada yang melihat sama sekali, tidak ada yang menyaksikan apa yang dilakukan oleh publik. Sholat, sholat. Kenapa? Karena kan tadi ada faktor nomor 2 tadi, kebiasaan. Habit. Jadi hanya faktor habit saja, tidak diyakini gitu. Iya betul. Tapi saya kalau boleh, ini diterima jadi masalah. Ini bentuk kepedulian saya kepada publik yang masih menjalankan sholat. Nanti ini sekali lagi ini hanya sekedar bukan nasihat ya. Saya berharap sesama muslim lah yang dia publik. Lakukanlah sholat itu dengan didasari keimanan. Karena nanti sholat itu kalau dalam ini mau diterima atau tidak ada urusan sama saya. Jadi awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah. Apa yang pertama kali dihisab nanti di akhirat itu di hari kiamat itu adalah sholat. Maka lakukanlah sholat itu dengan keimanan agar tidak termasuk orang-orang yang melakukan sholat tapi sholatnya tidak diterima sama sekali karena dia tidak meyakini itu. Jadi bentuk kepedulian saya, semoga apa yang saya ucapkan dengan keyakinan saya dicatat nanti jaga di akhirat. Saya sudah menasihati bentuk kasih sayang saya mengajak kepada publik agar publik kalau sholat didasari keyakinan dengan keimanan. Diterima enggak diterima. Saya mau nanya boleh, Pi? Boleh. Antum kan sekarang punya anak ya. Antum berharap anak antum ini lebih ke orientalis atau gimana? Mana? Orientalis. Orientalis juga. Iya. Pokoknya bebas. Makanya saya katakan ke istri saya nanti, karena saya masih kelas 2 tahun setengah. Nanti TK sama TK-nya kita masukin ke Kinderfield, salah satu sekolah yang cukup rural
Kalau istri antum sih dari orientalis itu bukan? NU tulen lah, anak Ponpes. Oh, yang betul. NU tulen. Tapi sering ada perbedaan nggak? Ada perbedaan. Ya, maksudnya yang kira-kiranya sepertilah inilah seperti perbedaan antara Aswaja dan Wahabi gitu. Ada. Kayak contoh kayak Yasinan tahlilan dia kan ikut baca Yasin, kalau saya enggak ikut. Dalam beberapa hal, kayak sholat subuh kadang. Ya itu Sholat subuh saya termasuk yang nggak pakai kunut ya, bukan karena saya Wahabi saya nggak pakai kunut, karena males aja gitu. Ada yang simpel kan. ya, maksudnya perbedaan itu sampai menentukan gitu. Banyak perbedaan fundamental kan dalam bahasan-bahasan, termasuk pembahasan terkait dengan hadis pun beberapa kali beda pandang. Gimana ketika kamu sholat subuh tidak pakai kunut? Apa kamu tidak berjamaah? Nah ini udah masuk ini nanti. Kalau ini terlalu ini Kadang ada ngantuk-ngantuk mas saya rusuh. pertanyaan dari Bang Yogi. terlalu eksplisit itu. Ini Pit, pertanyaan nanti ke Profit dari Yogi itu nanti bagaimana caranya Profit nanti muncul kata-kata bahwa Wahabi ini loh yang benar secara pemikiran orientalis dan pemikiran logis dan juga begitu iklannya. Buat Profit itu Wahabi itu berbahaya aja gitu lah. Apapun alasannya, baik tema secara fikih dia akan berbenturan dengan orang-orang yang bermadhab. Secara sosial banyak larangan, dia nggak boleh hormat bendera, nggak boleh nyanyikan lagu-lagu Indonesia Raya, ada musik haram, ada segala macam. Pokoknya Wahabi Salafi merusak dalam setiap hal. Itu aja Pit. Jadi Fulbik, menurut teman-teman Aswaja, Wahabi itu berbahaya. Jadi menurut kajian-kajian dari orang orientalis, apakah Islam di Mekah dan Madinah saat ini sangat berbahaya seperti itu? Kalau saat ini yang enggak lah. Kalau saat ini yang enggak. Kan tadi yang ditanya di masa lalu saya mau tidak perlu apa ya. Oh berarti berbahayanya itu hanya di masa lalu. Kalau saat ini itu Bukan di history bang. History ini bisa nanti berlaku lagi di kemudian hari kalau dijauh-jauh. Ini Bang Yogi, Wahabi ini yang sekarang bahayanya itu di tatanan masyarakat, di tatanan sosialnya. Nah itu yang saya katakan. Berbeda. Kalau Wahabi nggak bahaya, itu nggak akan ada yang namanya persekusi. Kalau persekusi itu kan dari kelompok itu semua. Sama itu yang mengatasnamakan sunnah, yang mengatasnamakan haji, yang mengatasnamakan manhaj itu pun dipersekusi bang. Memang dari kelompok Aswaja memang suka seperti itu beda. Kalau Wahabi bukan hanya Aswaja, di Timur Tengah juga banyak ditolak kok. Saya ini saya juga bantah nih. Buku saya bang Ali sih. Ini buku saya nih. Saya bikin buku ini bantahan terhadap ateisme nih. Bab 6-nya baca ya. Membantah ateisme modern, kegagalan konsep natur sebagai asal usul dan cacat logika penafian Tuhan yang transenden. Nah cuman bedanya buku bantahan saya terhadap ateisme itu nggak pakai ayat-ayat Quran, tetapi pakai apa, pendekatan rasio dan logik, pakai sains itu sendiri. Jadi ibaratnya menghantam ateis dengan ilmunya ateis itu sendiri. Ini nggak ada ayat Quran yang saya kutip ini di buku saya. Bentar Bang Fulfik tadi menarik tadi ada pertanyaan dari Bang Andi tadi. Ketika antum bersikap ke anak antum untuk diarahkan menjadi orientalis, bukankah pada prinsipnya orientalis itu menjunjung tinggi kebebasan? Betul. Makanya itu saya mengarahkan dia untuk memahami pemikiran orientalis sehingga dia bisa berpikir bebas, mau dia jadi Islam kah, mau dia jadi moderat, jadi liberal, jadi apa. Untuk kemudian dewasanya begitu. Kristen boleh bang? Loh, kalau pilihan dia, saya bisa apa loh? Oh iya. Yang mengganjal di pertanyaan saya itu bang, orientalis itu kan mempelajari Islam untuk mencari kelemahan Islam, bukan untuk menambah keimanan. Ada begitu, itu Kenapa abang mengambil rujukan dari orang-orang orientalis? Memang mengambil ulama. Itu Bang Yogi, itu misionaris, beda dengan orientalis. Kalau Orientalis Ahror ini Bang Yogi. beda antara orientalis dengan misionaris, beda bro. Beda, ini kan orientalis Ahror. Jadi kalau Ahror itu ya beda dengan orientalis aslinya.
masih sholat Topik. Bang Topik, Oi, Bang Topik. hadir. Ya berarti antum setuju ya Kan di gini, saat kan dikatakan gini bang, ya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan senang kepada Islam. Nah orang-orang Ambil aja Qurannya bang, ambil sama abang Qurannya, ambil sekarang. bukan maksudnya gini bang, orang-orang orientalis itu kan sebagian besar dari Yahudi dan Nasrani. Jadi kenapa bang bisa mengikuti tokoh-tokoh yang memang tidak beriman pada Quran ketimbang tokoh-tokoh yang jelas-jelas bersumber dari Quran itu sendiri, bukan kayak itu kayak kerancuan itu bang, cacat berpikir gitu bang. Yogi ini gak nangkep ya, dasar pondasi tadi udah dijelaskan loh semua padahal. Quran itu dari mana, sudut pandang orientalis tentang Quran. Terus dia sodorin Quran ke gua gitu. ini Bang Topik. Maksudnya kenapa bang ulama-ulama orientalis? Udah lagi belajar lagi lah. Kalau orang lagi menjelaskan, kalau hafalan lu itu laisa bisiko, lu catat gitu minimal lu. Wah, pakai istilah siko nih sekarang sudah. Lah biar dia tahu loh, nanti kalau gua pakai istilah Nanti lain, lama-lama pakai istilah mutawatir Topik. Bang Topik, berarti antum setuju ya Ada kemajuan nih ini di zaman ini yang lebih berbahaya itu Wahabi, karena Wahabi merusak tatanan sosial ya. tatanan sosial ya, merusak nilai-nilai kerukunan ya. Nah, berarti antum setuju. Setuju kalau di Indonesia iya. Nah, karena memang orang-orang Wahabi ini gampang untuk menyerang orang-orang yang di luar pemahamannya. Saya jawab ya pertanyaan Yogi. Gini Bang Andir, itu lebih kepada implikasinya kalau menurut saya ya. Iya. Lebih substansinya itu mereka lebih merusak cara berpikir sehat, akal sehat saja sebenarnya. Gitu kan Bang Rubik. Nah, karena cara berpikir sehatnya itu sudah didistorsi, maka implikasinya jadi tantaran sosial dan segala macam. Saya kira seperti itu ya Bang Rubik. Embrio dari cara berpikirnya gitu. Apa? Metatron. Goblok. Saya nggak pernah ngomongin orang susah. Jadi gini, Bang Fulpik, setuju nggak kira-kira pemahaman istilahnya sekte Wahabi ini sudah merusak dari embrio cara berpikir akal sehat gitu. Begini loh, yang saya maksud itu si Pulpik ini belajar Islam dari para pembenci Islam. Bagaimana bisa seperti Pembenci itu? lagi, coba. Itu yang saya tanya. Loh, Yahudi Nasrani itu kan membenci kepada Islam, mereka tidak akan ridho. Kamu kan bilang itu membenci pada Islam, kamu merujuk Al-Baqarah 120 kan? Iya. Nah masalahnya sudut pandang kita terhadap Al-Quran itu udah berbeda premis dasarnya. Tadi kan udah dijelasin. Gimana sih? Cara kita memandang Al-Quran itu yang berbeda. Kamu memandang Al-Quran ini sebagai bentuk produk turun dari langit yang diserahkan kepada Jibril kepada Muhammad menyampaikan, kan begitu, lalu dimusafkan Zaid bin Sabit. Sedangkan Fulpik menganggap bahwa Al-Quran ini tercipta berdasarkan nilai produk budaya, interaksi yang panjang dari Nabi Muhammad terhadap orang-orang Jadi sebelumnya. jelas kalau sudah seperti itu, Fulpik ini bukan dikatakan orang yang beriman, karena orang beriman itu kan percaya kepada rukun iman. Beriman kepada kita. Iman itu buatan siapa, Yogi? Ya, jadi enggak. Jadi kesimpulannya saya sudah tahu bahwasannya Fulpik di sini berbicara kapasitasnya bukan sebagai orang mukmin, tetapi sebagai orang Dari gini Bang Yogi, dari awal juga emang sudah ada disclaimer seperti itu. Disclaimer dari awal udah diulang-ulang lagi. Kemudian ketika sampai sebentar saya masuk di Yogi, tengah, makanya saya bertanya wajar. Ya, oke Bang Yogi. Kalau kemudian sampean mau korelasikan kepada ayat tersebut, itu kan kalau cuma hanya sekedar dalam alam pikiran atau segala macam, ya namanya orientalis itu sah-sah saja. Tapi ketika sudah ada di dalam praktek, nanti kan ada pembagiannya itu Bang Yogi. Ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Kalau masih zimmi ya sudah, biarkan saja. Fulpik ini bisa dikategorikan zimmi nggak ini? Terserah Bang, saya itu ini ya Bang Barul ya. Mau dibilang kamu bukan muslim, kamu kafir, kamu syiah, liberal, moderat, terserah. Penilaian orang sebatas lisan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Fulpik, Pak Yai,
walan tarqa ankana al yahudu walan nasara hatta tabi'ina. Itu kan ayat itu kan yang masuk kan ini. Nggak ada angkana di situ, pulpit angkal Yahudu nggak ada angkana. Oh, nggak ada ya? Angkal Yahudu. Angkal Yahudu, sorry baca. Lantar ada angkal Yahudu. Betul, nggak ada angkal Yahudu walan nasara hatta tabi'ina. Iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna